terakhir buat para pembenci saya mungkin jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Izin State yang punya channel ya. Saya sedikit menanggapi video singkat ini, pernyataan dari Ustadz Zulfikar kalau nggak salah namanya ya. Salah satu pengasuh pondok pesantren. Dia tersandung kasus asusila, pencabulan terhadap santri, yakni murid yang laki-laki. Dia menyadari bahwa itu murni karena penyakit yang ada pada dirinya yang tidak dapat membendung hasratnya, sehingga terjadilah tindakan asusila ya terhadap muridnya yang laki-laki gitu. Sehingga diadukan, diproses, menjelang dia ditahan atau dimasukkan ke dalam sel, lebih kurang begitu. Beliau memohon maaf kepada pembenci-pembencinya agar jangan dia masuk surga sendiri. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena orang yang berghibah, mengomongkan dia, menyebarluaskan, itu mendapatkan dosa yang besar. Tidak diampuni kecuali meminta maaf kepada yang dighibahi. Dan pahala orang yang berghibah akan ditransfer kepada yang dighibahi. Maka itu maksudnya, jangan biarkan saya masuk surga sendiri. Saya minta maaf. Mari kita maafkan atas kekilapan, atas penyakit yang dia derita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semua beliau sembuh dan mudah-mudahan katanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara sahabat seiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni hamba-hambanya yang menyadari kesalahan, kilap dan dosanya dan melakukan perbaikan. Sebagaimana harapan dia tadi, ketika di dalam penjara dia akan bertaubat dan mudah-mudahan selesai di penjara dia tidak mau lagi berkecimpung di dunia pendidikan kecuali dia sembuh total. Ini banyak masalah yang disampaikannya. Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyallazina asrufu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mendengar ayat ini, kita tidak perlu khawatir terhadap dosa, kilap, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita bertaubat, perbanyak istighfar, mohon ampun dan melakukan perbaikan. Masya Allah. Allah merangkul hamba-hambanya yang mau bertobat dan melakukan perbaikan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Diampuni semua dosa, sebanyak buih di lautan, pasir di pantai. Maka manakala hamba-hamba Allah mau bertobat dan melakukan perbaikan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Subhanallah. Untuk itu, saudara sahabat seiman, mari kita melakukan perbaikan dengan tetap menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita diakui sebagai umat Muhammad dan diselamatkan hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu,
Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk selalu bertakwa. Ingat, takwa itu jangan kadang-kadang. Pagi bertakwa, siang bertakwa, malam jadi binatang misalnya. Sedang sendiri, gak ada orang, durhaka, bergibah, mencari pelampiasan nafsu syahwat kepada orang yang tidak sah menurut syariat Islam. Artinya kalau laki-laki sudah beristri kepada istri, kalau suami istri kepada suami yang sah. Jangan kemana-mana gitu. Kalau belum menikah, ya tahan syahwat, banyak berpuasa, tundukkan pandangan. Nah, lebih kurang begitu maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah perilaku kita yang telah berlalu. Perbaiki untuk mempersiapkan hari esok, hari akhirat, hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu adalah hari penimbangan amal soleh. Hari di mana baik dan buruk itu akan dikalkulasikan. Manakala kebaikan kita lebih dari kejahatan, dari keburukan, dari kemunafikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Sebagaimana juga tertulis di dalam surah Ali Imran ayat 185 kalau enggak salah. Innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah. Paman zuziha 'anil nar wa khud ilal jannah faqad faz. Sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan balasan terhadap seluruh umat manusia. Barang siapa kebaikannya bagus, ibadahnya bagus, amal solehnya bagus, maka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Intinya melakukan perbaikan, bertobat, perbanyak istighfar. Itu makna daripada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kata Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita merasa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui setiap gerak-gerik yang kita lakukan, merasalah kita ini selalu diawasi walaupun sedang sendiri, gelapnya malam, ya kan, berduaan misalnya, merasa diawasi, itulah yang dinamakan bertakwa dengan benar-benar takwa. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kalian dalam segala keadaan. Wa'at bi'in sayatal hasanat tamhuha. Lakukanlah perbaikan manakala ada kesalahan, kekilapan dan kekeliruan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang mau bertobat dan melakukan perbaikan, ya, dengan penuh penyesalan, harapan Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan yang ketiganya, wa kholiqin nas bi khulqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak mulia. Niscaya manakala kita menjaga hubungan baik hablum minallah hablum minan nas, niscaya surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi petunjuk dan motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri satu sama lain, untuk mengingatkan sebagai hamba Allah yang beriman itu wajib hukumnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.